Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ardiani Dwi Azizah dengan NIM 114210064 dan saya Gina Ramadanti Firdaus dengan NIM 114210062. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber ajaran Islam ijtihad dalam praktik kehidupan. Pengertian dan definisi ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad. Yang pertama ada hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif bisa berubah. Ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisa akal, maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif, maka hasilnya pun relatif pula. Pada saat sekarang bisa berlaku, dan pada saat yang lain bisa tidak berlaku. Yang kedua ada hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dalam ketentuan ini, generalisasi terhadap suatu masalah tidak bisa dilakukan. Umat Islam bertebaran di seluruh dunia dalam berbagai situasi dan kondisi alamiah yang berbeda. Ijtihad di suatu daerah tertentu belum tentu berlaku pada daerah yang lain. Yang ketiga ada proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan kemaslahatan umum umat. Yang keempat ada hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah mahdhuf. Sebab masalah tersebut telah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, kaidah yang penting dalam melakukan ijtihad adalah bahwa ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam pelaksanaan ijtihad, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lebih dari itu harus sesuai dengan tuntutan zaman. Faktor ini yang dijadikan pertimbangan ketika menyelesaikan kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Syarat-syarat ijtihad. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Tidak setiap orang dapat melakukan ijtihad, hanya orang-orang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Sebagai persyaratan pertama, Said Muhammad Musa mengatakan, persyaratan yang berkaitan dengan integritas pribadi yang ia istilahkan dengan syurut al-ammah, syarat-syarat umum seperti beriman, dewasa, berakal sehat, serta memiliki pemahaman yang mendalam dan tajam. Sementara persyaratan yang kedua berhubungan dengan keintelektualan seseorang, yaitu penguasaan tentang Al-Quran, As-Sunnah, persoalan al-ijma', penguasaan ilmu ushul fikih, seluk-beluk bahasa Arab, dan pengetahuan maqasid al-syariah al-islami, tujuan hukum Islam. Macam-macam ijtihad. 1. Ijtihad fardhi. Ijtihad fardhi merupakan setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. 2. Ijtihad jami'i. Ijtihad jami'i merupakan semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Metode ijtihad. 1. Metode ijma'. Metode ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. 2. Metode qiyas. Metode qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab, bahaya dengan masalah lain, sehingga ditetapkan hukum yang sama. 3. Metode maslahah mursalah.
Metode maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. 4. Metode sudut zariyah. Metode sudut zariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. 5. Metode istishab. Metode istishab adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. 6. Metode urf. Metode urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Metode terakhir yaitu metode istihsan. Metode istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Contoh ijtihad. Contoh pertama yaitu kesepakatan sahabat Rasulullah untuk mendukung dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dan kesepakatan mereka menerima anjuran Umar supaya Al-Quran ditulis dalam mushaf. Contoh 2 yaitu berdasarkan Ijtihad Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 1 tahun 2004 melakukan transaksi pinjaman ke bank konvensional dengan bunga tertentu termasuk dalam konteks riba yang diharamkan Islam. Contoh terakhir yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkannya. Berikut sumber-sumber jurnal yang kami gunakan untuk materi presentasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.